turun ke makam Santo Petrus yang disebut juga ruang pengakuan Santo Petrus. Karena disitulah Santo Petrus menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya bahwa dia memang mengakui Yesus sebagai Mesias dan rela wafat meninggal demi Yesus. Oke, berarti ini mereka sedang turun ke arah makam Santo Petrus. Dan artinya ini mengawali prosesi misa inaugurasi ya? Betul sekali, dari sini mereka akan berangkat, artinya akan ada pendupaan juga atas palium dan cincin nelayan. Kemudian paus akan berhenti untuk berdoa dan mereka akan bersama-sama naik kembali ke atas untuk melakukan prosesi menuju altar perayaan misa inaugurasi. Selain kardinal, diakon, siapa lagi yang bisa ada di dalam? Di sini tentunya para petugas lain dan kepala dari pemimpin liturgi yang akan membantu para kardinal, Bapak Paus dan tugas lainnya untuk menunjukkan apa yang harus mereka lakukan tahap-tahap berikutnya. Oke. Dan biasanya berapa lama doa di makam Santo Petrus ini atau di bawah altar utama Basilika juga ini akan berlangsung? Ini tidak akan berlangsung lama. Sebentar saja dan kemudian mereka langsung naik ke atas bersamaan. Oke. Dan artinya 132 kardinal ya, artinya semuanya hadir di sini. Lebih semua kardinal elektoral dan non itu akan hadir di sana, 200-an hadir dalam misa. Tapi yang hadir di sini di bawah makam ini hanya para patriark saja. Patriark dari Gereja Timur, Bapak Paus, sebenar tentunya pelayan dan diakon. Beliau sedang akan mendupai. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, exaudi Christe, Ecclesiae Sanctae Dei, supra regno
lagu yang sedang kita dengarkan juga sama-sama ini apa maknanya? Ini adalah lagu pujian bagi raja yang biasanya dinyanyikan untuk penobatan paus zaman dulu, tapi sekarang digunakan untuk juga digunakan untuk misa inaugurasi paus ini, dan menggambarkan bagaimana ini adalah doa-doa yang disampaikan bagi gereja, juga bagi Paus Leo, Paus Roma, dan juga sebagai uskup dan penerus Santo Petrus. Dan doa-doa ini disampaikan juga dengan memohon kepada para santo dan santa yang meminta mereka untuk menopang gereja, menopang dunia, menopang Paus Leo dalam tugas-tugasnya. Ini adalah inti dari lagu perarakan yang kita dengarkan sekarang ini. Dan ini adalah nyanyian yang memang selalu diperdengarkan ketika inaugurasi paus artinya Mas ya? Ya, ini biasa digunakan untuk paus mengadakan misa inaugurasi. Ini kalau yang kita saksikan sedang menuju ke area luar artinya ya Mas? Sedang menuju ke lapangan Santo Petrus, kardinal dan patriark. Dan nantinya artinya di lapangan Santo Petrus yang akan disaksikan adalah tahapannya apa lagi prosesinya? Setelah ini akan ada pembukaan, tentunya pembukaan misa dengan tanda salib, lalu kemudian akan ada ritus pemberkatan dan pemercikan air suci yang akan tentunya untuk mengingat pada umat Katolik akan baptisan yang telah ia terima. Setelah itu akan ada doa kolekta yang akan disampaikan oleh Bapak Paus, dan kemudian setelah itu akan kita memasuki liturgi sabda, di mana kita akan mendengarkan 3 bacaan. Bacaan pertama, kemudian dari Kisah Para Rasul bab 4, kemudian kita akan mendengar Mazmur 118, kemudian bacaan kedua akan ada 1 Petrus dari surat Rasul Petrus, dan bacaan ketiga yaitu Injil dari Injil Yohanes yang akan dibacakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Nah, setelah ini baru akan ada ritus penumpangan, pemberian palium dan penyerahan cincin nelayan. Baru setelah itu akan ada juga ritus ketaatan pada paus yang biasanya zaman dulu itu di mana semua para kardinal datang untuk memberi hormat kepada Bapak Paus baru, tetapi tahun ini dengan beliau dia akan diwakilkan oleh 12 orang, ada dari uskup, ada imam, ada biarawa dan biarawati, dan juga kaum awam seperti pasangan suami istri dan anak-anak muda. Jadi mereka lah yang nanti akan mewakili seluruh umat Katolik yang untuk memberikan penghormatan, tanda ketaatan kepada Bapak Paus yang baru. Kenapa berbeda tahun ini Mas Arlin? Tahun ini berbeda karena memang mau menunjukkan kesederhanaan juga, saya rasakan, bagi keikutsertaan seluruh umat Allah dalam perayaan misa ini. Oke. Dan tidak hanya umat Katolik, tapi juga pimpinan dunia ya, pimpinan negara-negara juga hadir dalam misa inaugurasi Paus Leo ke-14 di lapangan Santo Petrus, Vatikan.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle, in questo giorno fatto dal Signore, rinnoviamo la memoria del nostro battesimo attraverso il segno di quest'acqua con la quale saremo aspersi. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Domine Deus omnipotens precibus populi Tui adesto propitius, et nobis mirabile nostre creationis opus, sed et redemptionis nostre mirabilius memorantibus, aquam benedicere Tu dignare. Ipsam enim Tu fecisti, ut et arva fecunditate donaret, et levamen corporibus nostris munditiamque preveret. Aquam etiam Tue ministra misericordiae condidisti, nam per ipsam solvisti Tui populis servitutem, iliusque sitem in deserto sedasti, per ipsam novum fedus nunciaverunt profete, quod eras cum hominibus initurus, per ipsam denique, quam Christus in Jordane sacravit, corruptam naturae nostre substantiam, in regenerationis lavacro renovasti. Sit igitur ec aqua nobis, suscepti baptismatis memoria, et cum fratribus nostris, qui sunt in Paschate baptizati, gaudia nos tribuas sociare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus omnipotens nos a peccatis purificet, et per huius Eucharistiae celebrationem dignius nos redat, qui mense regni sui participes efficiamur. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Deus, qui providentiae Tue consilio super beatum Petrum, ceteris apostolis prepositum, ecclesiam Tuam edificari voluisti, respice propitius ad me famulum Tuum, et concede utquem Petri constituisti successorem, populo Tuo visibile faciam unitatis fidei, et communionis principium et fundamentum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos.